Oh, udah sampai Tanah Lot ya? Halo teman-teman, kali ini kita masuk ke video kedua ya, masih di Tanah Lot. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, bisa cek di linknya ya. Teman-teman, di video kedua kali ini kita akan melihat ombak di Tanah Lot ini semakin membesar teman-teman, semakin meninggi. Tapi pengunjung yang datang makin ramai ke Tanah Lot. Bisa dilihat kan teman-teman, ombaknya makin membesar dan pengunjung juga makin ramai. Bahkan yang melihat ular suci di dalam gua juga makin banyak. Antusias pengunjung yang rata-rata dari wisatawan domestik luar Bali untuk melihat ular suci dan air suci di dalam gua lumayan tinggi. Ombak di kawasan Tanah Lot ini ternyata semakin sore semakin meninggi. Debur ombaknya semakin terdengar seiring derasnya suara angin. Tapi wisatawan juga masih ingin menikmati keindahan alam di Tanah Lot. Terutama Tanah Lot juga terkenal dengan wisata matahari terbenamnya. Kita bisa melihat matahari terbenam secara langsung dari kawasan di Tanah Lot. Keindahan di pantai Tanah Lot memang menjadi daya tarik tersendiri. Kendati demikian, pemerintah juga memberikan papan pengumuman ini teman-teman, untuk berhati-hati terhadap adanya ombak yang kian membesar. Diharapkan pengunjung tidak mendekati pinggir pesisir biar tidak terseret oleh ombak. Makin sore jumlah pengunjung makin banyak mengingat momen liburan sekolah. Nih ada yang menjual layang-layang dalam bentuk perahu. Jadi teman-teman bisa juga membeli souvenir. Termasuk ada juga dagang UMKM sejenis asongan yang menjual berbagai souvenir juga. Ini pintu masuknya teman-teman yang tadi kita lalui. Halo. Yuk kita bersantai dulu. Tenang kakak, Tanah Lot. Tanah Lot ada apa? Ada pura. Ada pura. Ada apa lagi? Ada pantai. Ada lautnya. Ombaknya besar ya. Tadi ada lihat apa? Ada ular. Ya, udah. Ular suci, ya. Mau lagi kak kesini nanti? Oke. Selain wisatawan domestik dan anak-anak sekolahan dari luar Bali yang berlibur ke Tanah Lot,
Wisatawan mancanegara pun juga banyak yang berkunjung. Yuk kita ke posisi sebelahnya, yuk kita melihat nih, ombaknya semakin membesar dan suara anginnya makin kencang. Haha, ini dia lato-lato yang tadi dibeli. Sekarang adik lagi belajar main lato-lato. Lato-lato kini jadi tren lah kembali, permainannya menjadi viral. Dade juga ingin belajar main lato-lato. Ya, itu salah satu bentuk informasi yang diberikan oleh pemerintah atau pengelola di kawasan Tanah Lot untuk melindungi pengunjung. Diharapkan pengunjung dapat memahami dan mengerti. Welcome to Tanah Lot. Tour into the beach. Please be careful because the water is still high tide. Thank you. Om Shanti, 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 Om. Kendati ada pengumuman jika ombak semakin pasang, namun jumlah pengunjung makin berdatangan. Tuh bisa dilihat kan, siswa-siswa dari luar Bali menikmati liburannya ke pantai di kawasan Tanah Lot. Walaupun sebelumnya ada informasi beberapa siswa dari luar Bali yang datang ke Tanah Lot sempat mengalami kerasukan. Namun kerasukannya tidak di Tanah Lot teman-teman, tapi di tempat yang lain. Jadi kita harus menghargai di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kita berharap dimanapun kita berada saling menghormati dan menghargai adat dan budaya. Tepatnya di mana di daerah yang kita kunjungi. Untuk perlu diketahui, Pura Tanah Lot adalah salah satu pura atau tempat ibadah umat Hindu yang sangat disucikan di Bali. Di sini ada dua pura yang terletak di atas batu besar, yaitu satu terletak di atas bongkahan batu dan satunya terletak di atas tebing, mirip dengan Pura Uluwatu. Pura Tanah Lot merupakan bagian dari Pura Dangkayangan. Pura Tanah Lot merupakan pura laut, tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Tanah Lot terkenal sebagai tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam. Berdasarkan berbagai informasi, sejarah Pura Tanah Lot berdasarkan legenda dikisahkan pada abad ke-15.
Begawan Dang Hyang Nirata atau dikenal dengan nama Dang Hyang Dwi Cendra melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Pada saat itu yang berkuasa di Pulau Bali adalah Raja Dalem Watu Renggong. Beliau sangat menyambut baik dengan kedatangan dari Dang Hyang Nirata dalam menjalankan misinya sehingga penyebaran agama Hindu berhasil sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Pulau Bali. Dalam sejarah Tanah Lot dikisahkan Dang Hyang Nirata melihat sinar suci dari arah laut selatan Bali. Maka Dang Hyang Nirata mencari lokasi dari sinar tersebut. Dan tibalah beliau di sebuah pantai di desa yang bernama Desa Beraban, Tabanan. Pada saat itu Desa Beraban dipimpin oleh Bendesa Beraban Sakti yang sangat menentang ajaran dari Dang Hyang Nirata dalam menyebarkan agama Hindu. Dang Hyang Nirata kemudian melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai bentuk burung beo yang pada awalnya berada di daratan. Menurut sejarah Tanah Lot, berdasarkan legenda Dang Hyang Nirata memindahkan batu karang atau tempat bermeditasinya ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan. Semenjak peristiwa itu, Bendesa Beraban Sakti mengakui kesaktian yang dimiliki Dang Hyang Nirata dengan menjadi pengikutnya untuk memeluk agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk setempat. Dikisahkan di sejarah Tanah Lot, sebelum meninggalkan Desa Beraban, Dang Hyang Nirata memberikan sebuah keris kepada Bendesa Beraban. Keris tersebut memiliki kekuatan untuk menghilangkan segala penyakit yang menyerang tanaman. Itulah teman-teman sekelumit kisah Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot dan di kawasannya kini menjadi tujuan wisata favorit semua wisatawan, baik itu lokal, domestik, maupun wisatawan mancanegara. Keindahan pemandangan laut Tanah Lot menggugah sanubari semua pengunjung. Semuanya tidak terlepas dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah. Selain pura yang di atas tebing, tempat ini juga menjadi view yang banyak diminati wisatawan domestik untuk bersuah foto ataupun foto bersama. Keindahan alamnya membuat banyak wisatawan yang melakukan swafoto. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tonton terus ya video Bali selanjutnya.
Terima kasih teman-teman.